Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan video kali ini kita akan membahas kisah sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Jahsy. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Jahsy bin Ri'ab bin Yamur bin Sabrah bin Murrah. Beliau berasal dari kabilah Bani Asad. Tempat kelahirannya di kota Mekah, Jazirah Arab. Beliau lahir tahun sekitar 581 Masehi. Kita bahas asal-usul keluarga Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy lahir di tengah keluarga yang terhormat dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Jahsy bin Ri'ab, adalah seorang pemuka kabilah yang dihormati. Dan ibunya bernama Umaymah binti Abdul Muthalib, yang merupakan bibi Nabi Muhammad SAW. Ini menjadikan Abdullah sepupu Rasulullah secara langsung. Masa kecil Abdullah bin Jahsy di Mekah. Abdullah tumbuh dan besar di kota Mekah, yang pada masa itu menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan Arab. Sebagai seorang pemuda Quraisy, beliau mendapat pendidikan tentang tata kehidupan kabilah, termasuk keberanian, keterampilan bertarung, dan berburu. Peran Abdullah bin Jahsy dalam ekspedisi Nakhlah. Ekspedisi Nakhlah adalah salah satu misi penting yang terjadi sebelum Perang Badar. Abdullah bin Jahsy memainkan peran signifikan dalam misi ini, di mana beliau memimpin pasukan kecil kaum muslimin yang diutus oleh Rasulullah untuk mengawasi pergerakan kaum Quraisy. Kita bahas latar belakang ekspedisi Nakhlah. Setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin terus menghadapi ancaman dari Quraisy di Mekah. Rasulullah menyadari perlunya informasi intelijen tentang aktivitas kaum Quraisy, terutama rencana mereka yang dapat membahayakan kaum muslimin. Dan pada bulan Rajab tahun kedua Hijriah, Rasulullah memutuskan untuk mengirim pasukan kecil yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy untuk melakukan pengintaian di daerah Nakhlah, yaitu sebuah lokasi strategis antara Mekah dan Taif. Abdullah bin Jahsy diberi tanggung jawab besar untuk memimpin misi ini, karena beliau percaya pada keberanian dan kecerdasan Abdullah. Perintah rahasia Rasulullah kepada Abdullah bin Jahsy. Sebelum memulai perjalanan, Rasulullah memberikan surat tertutup kepada Abdullah bin Jahsy. Beliau memerintahkan Abdullah untuk tidak membuka surat itu sampai ia tiba di lokasi tertentu. Ketika Abdullah membuka surat tersebut, beliau menemukan perintah rahasia dari Rasulullah yang berbunyi, "Pergilah hingga sampai Nakhlah dan awasi pergerakan Quraisy. Jangan memaksa pasukanmu untuk bertindak sebelum mereka setuju." Setelah membaca surat tersebut, Abdullah menyampaikan isi pesan kepada pasukannya, lalu bertanya apakah mereka bersedia melanjutkan misi ini. Pasukan yang berjumlah 12 orang itu sepakat untuk melaksanakan tugas tersebut, meskipun mereka tahu ada resiko besar yang akan dihadapi mereka. Pengintaian dan penyerangan kafilah kaum Quraisy. Setibanya di Nakhlah, Abdullah bin Jahsy dan pasukannya mulai mengawasi pergerakan kaum Quraisy. Selama pengintaian tersebut, mereka menemukan sebuah kafilah Quraisy yang membawa barang dagangan. Kafilah ini dipimpin oleh Amr bin Hadrami bersama beberapa anggota lainnya. Karena momen itu terjadi pada akhir bulan Rajab yang dianggap sebagai bulan haram atau bulan suci, di mana peperangan dilarang dalam tradisi Arab. Pasukan Abdullah awalnya ragu untuk menyerang. Akan tetapi mereka kemudian memutuskan untuk bertindak dengan keyakinan bahwa serangan itu akan memberikan keuntungan strategis bagi kaum muslimin. Abdullah memimpin serangan singkat yang berhasil menguasai kafilah tersebut. Salah satu pemimpin Quraisy, Amr bin Hadrami, terbunuh dalam peristiwa ini dan sisanya melarikan diri. Pasukan Abdullah bin Jahsy juga berhasil menyita barang-barang dagangan yang dibawa oleh kafilah Quraisy. Ketika pasukan Abdullah kembali ke Madinah dengan hasil rampasan perang, kaum Quraisy memanfaatkan peristiwa ini untuk menyerang reputasi kaum muslimin. Mereka menuduh kaum muslimin melanggar tradisi suci dengan melakukan peperangan di bulan haram. Dan kaum muslimin sendiri sempat dilanda kebimbangan atas tindakan Abdullah bin Jahsy dan pasukannya.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu melalui surah Al-Baqarah ayat 217 yang menjelaskan bahwa meskipun peperangan di bulan haram adalah dosa besar, menghalangi umat Islam dari jalan Allah, mengusir mereka dari Masjidil Haram dan memerangi mereka adalah dosa yang jauh lebih besar. Wahyu ini memperkuat keyakinan kaum muslimin bahwa tindakan mereka adalah bagian dari perjuangan untuk membela Islam. Kita bahas Abdullah bin Jahsy sebagai panglima di perang Uhud. Dalam perang Uhud, Abdullah bin Jahsy diberi amanah besar sebagai salah satu pemimpin pasukan muslimin. Beliau dikenal sebagai panglima perang yang tangguh dan memiliki semangat juang tinggi di medan pertempuran. Sebelum perang dimulai, Abdullah dan sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Jahsy memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi syahid di medan perang. Beliau berdoa, "Ya Allah, pertemukan aku dengan musuh yang sangat kuat. Biarkan aku bertarung dengannya. Dan biarkan aku terbunuh di jalanmu hingga tubuhku terpotong-potong. Lalu nanti di akhirat aku bisa berkata kepadamu bahwa aku telah berkorban segalanya untukmu." Syahidnya Abdullah bin Jahsy. Dan doa Abdullah bin Jahsy pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perang Uhud. Abdullah bin Jahsy bertarung dengan gagah berani di medan perang melawan pasukan kaum Quraisy yang jumlahnya jauh lebih besar. Pada akhirnya beliau gugur sebagai syahid. Tubuhnya terluka parah seperti yang beliau doakan sebelumnya. Setelah perang, jasad Abdullah bin Jahsy ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya hancur karena serangan musuh. Dan Rasulullah pun memuji pengorbanan Abdullah bin Jahsy sebagai salah satu bentuk keberanian terbesar dalam membela agama Allah. Semoga kisah ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.